Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan hanya gara-gara tidak terlihat dan tidak berdarah, dia lalu diabaikan. Maka tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu mencari pengakuan orang lain. Karena orang lain tidak akan mengerti perjalanan yang telah kamu lalui. Sebagai seorang istri yang dikenal setia dan teguh menjaga rumah tangga, Atalia Pratia yang akrab disapa Ibu Cinta akhirnya sampai pada titik paling melelahkan dalam hidupnya. Perempuan yang selama hampir 3 dekade berdiri di sisi Ridwan Kamil itu kini memilih jalan berpisah setelah hatinya tak lagi sanggup menahan luka yang terus menumpuk. Ironisnya, keputusan ini terasa begitu menyesakkan ketika publik kembali mengingat pesan moral yang pernah diucapkan Ridwan Kamil sendiri. Dia sempat menasehati agar seseorang tidak terbuai oleh kecantikan sesaat, terlebih dalam memilih pasangan hidup. Milih pacar dengan milih istri itu beda ini buat para cowok ya. Cewek cantik banyak lah, pasangan cantik. Tapi yang akan meneruskan genetikanya ke anak-anak kita itu nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi jangan cowok-cowok nih jangan terlalu terbuai oleh penampilan yang kamu suka dari luar saja. Kalau sudah mau berkeluarga, betul-betul harus dipilih karena nanti kecerdasannya turun ke anaknya, kan gitu ya. Perilakunya turun kepada keturunannya. Makanya itu. Kalau dari saya minta doanya. Jadi bahwa dalam setiap keluarga tentu punya ujian masing-masing. Saya juga punya ujian keluarga saya. Zara ini mengalami situasi yang tidak mudah, mungkin teman-teman tahu ya. Namun pernyataan ini kini justru berbalik menghantam, seolah menjadi cermin dan kenyataan yang tak sejalan dengan kata-kata. Di tengah badai isu yang menyeret nama Lisa Marlina, Ibu Cinta sebenarnya memilih bertahan. Ia menutup telinga dari hiruk-pikuk publik, menundukkan kepala dan berusaha menyelamatkan mahligai rumah tangga yang telah dibangun dengan doa dan kesabaran selama puluhan tahun. Namun waktu dan luka berkata lain. Pertahanan hatinya runtuh dan keputusan untuk mengakhiri pernikahan pun tak terelakkan. Ujian yang dialami Atalia memang datang bertubi-tubi. Kehilangan putra tercinta yang menjadi cahaya hidupnya, disusul isu perselingkuhan sang suami, hingga kini harus menghadapi proses perceraian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu membuat publik menyadari bahwa ketegaran yang selama ini ia tunjukkan bukanlah tanda tak terluka, melainkan bukti betapa dalam ia menahan rasa. Warganet pun ramai memberikan dukungan emosional. Banyak yang menyemangati Ibu Cinta dan memilih kebahagiaannya sendiri. Tak sedikit pula yang mendukung langkah perceraian ini sebagai bentuk keberanian seorang perempuan menjaga martabat dan kesehatan batinnya. Meski demikian, ada juga yang menyayangkan keputusan tersebut mengingat panjangnya perjalanan rumah tangga yang telah mereka lalui bersama. Perceraian ini jelas bukan keputusan sederhana. Disebut-sebut akar persoalan tak lepas dari skandal yang sebelumnya menyeruak ke publik. Nama Lisa Marlina pun ikut terseret, bahkan sempat dicap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Tak tinggal diam, Lisa juga dikabarkan sempat angkat suara di media sosialnya, memperkeruh suasana yang sebenarnya mulai mereda. Sementara itu, Ayu Aulia turut memberikan pandangannya. Namun bagi Atalia, luka bukan soal seberapa ramai dibicarakan orang, melainkan seberapa dalam ia menggores hati. Apa mungkin ini adalah puncak dari mungkin beberapa kasus yang dialami oleh Mama RK gitu, karena kan Pak RK juga di sisi lain ada tersangkut oleh dugaan korupsi. Terus masalah Lisa Mariana, akhirnya mungkin udah di fase namanya Bu Cinta tuh udah capek, nah kasarnya seperti itu. Mungkin dirimu sebagai orang yang dekat atau kenal. Dan pada akhirnya, keteguhan Ibu Cinta tak tergoyahkan. Ia memilih menutup bab yang telah terlalu lama itu ia perjuangkan sendirian. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik senyum perempuan kuat, seringkali tersembunyi air mata yang jatuh dalam diam. Dan terkadang, melepaskan bukanlah tanda kalah, melainkan bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, saya sudah sudah sedalam itu saya diuji, maka saya fokusnya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Mungkin dulu masih ada keinginan, pengennya kapan-kapan mungkin bisa nggak ya jadi menteri misalkan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu. Sekarang itu fokus saya cuma satu, saya ingin indah di mata Allah itu.